everybody knows. Awalnya sih kita memang aslinya kita nih nggak langsung buka usaha seperti ini. Dasar kita itu memang dari orang kerja, gitu. Jadi kita dari kerja dari sana kemari ya sekitar bakso. Nah, waktu itu saya punya ilmunya dasarnya dari pekerjaan itu, dari saya sebagai cuci piring ya gitu. Bermula tetap begitu aja. Ya kita orang kerja, cuci piring, dan mungkin naik tingkatan kita masak, ya sebagai koki gitu. Nah, berapa tahun kemudian saya sempat juga kerja sama, ya sama ada yang memodalin gitu. Pas udah gitu, saya coba. Dalam 1 tahun tuh nggak begitu jalan juga, ya akhirnya kita kembali lagi ke restoran lagi gitu. Nah kita coba lagi. Nah, sambil kita mendalamin ilmunya, gitu. Ya, sekitar bolak-balik, sekitar restoran gitu, bakso. Nah, satu pengalaman saya dulu yang namanya pertama sekali tahun 96 itu saya keluar sekolah, saya kerja di Yungsin, rumah makan Yungsin, ya rumah makan sahabat kalau dulu terkenal gitu. Nah, kemudian saya masuk, nggak lama dari situ masuk ke Martabak Air Mancur, gitu. Ya, di situ saya dapat 3 tahun, kemudian saya, ya itu yang saya bilang ada yang ngajak kerjasama sama saya. Nah, setelah saya kerjasama dalam 1 tahun, ya nggak mulus-mulus amat ya, akhirnya kita balik lagi ke restoran lain, restoran Mie Ayam Bakso juga. Nah, di situ saya waktu itu di Apollo, Mie Ayam Bakso Apollo itu waktu itu ya. Di situ kurang lebih saya 5 tahun. Nah, 5 tahun, kemudian saya buka saya pindah lagi, kebetulan saya ada saudara juga yang waktu itu sempat kita buka bareng juga di Bintaro. Nah, nggak begitu mulus, akhirnya saya kembali lagi gitu, jadi ke restoran lagi. Nah, dari situlah saya baru berpikir bagaimana caranya saya harus bisa mandiri. Karena yang saya rasakan itu kalau kerja sama kita udah ngerasain. Kita kerja sama orang, ya saya bolak-balik itu sekitar 11 tahunan lah. Ya dari bakmi dari restoran 1, restoran 2 gitu. Nah, akhirnya saya ngambil keputusan, saya buka sendiri. Ya di tahun 2006 itu, ya jujur itu kalau dibilang tadi saya awalnya dari mana, ya aslinya saya itu memang dengan keadaan saya. Ya kita udah punya sedikit bekal ilmunya itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk ngambil keputusan buka. Itu yang saya bilang. Nah, udah gitu, itu pun modalnya modal nekat. Ya, karena bukan dari punya modal kita nih. Modal nekatnya apa? Waktu itu saya bikin gerobak aja. Ya kasarnya memang itu boleh, boleh kayunya itu boleh minta sama orang. Karena waktu itu ada pembongkaran rumah. Ya, bongkaran rumah, kemudian saya minta, Pak, izin kayunya bisa dipinta nggak? Oh boleh. Ya itu saya rasa syukur saya ya. Kemudian saya ambil kayu itu, kemudian saya buat gerobak. Ya kayunya sih boleh gratis, tapi kan gerobaknya hampir 1,5 juta waktu itu ya. Karena ya balik lagi dengan keadaan saya mulai dari situ, saya merintis, bolak-balik sana kemari. Nah, awal kali saya buka itu di Yasmin, di sektor 6. Iya, awal sekali saya merintis karena saya waktu itu belum ada yang namanya karyawan ya. Belum ada teman, saya bongkar pasang sendiri, masak sendiri, semuanya itu. Jadi kita semuanya serba sendiri. Ya karena saya bilang, saya kerja sama orang udah kenyang. Ya, kerja sama kita udah ngerasain bagaimana caranya kita bekerja sendiri nih. Gitu, ya alhamdulillah. Suka dukanya itu yang sangat luar biasa. Karena waktu itu nggak mulus-mulus amat ya. Kita buka ketika itu waktu buka itu kita benar-benar hujan angin ya. Petir, waduh luar biasa. Nah, adalah sahabat saya ya, beliau sampai yang menginstruksikan ke saya, kalau bisa diituin aja dah, istirahat dulu dah. Oh, saya bilang itu baru buka, saya bilang gitu. Kayaknya nggak bagus-bagus amat nih, bilang gitu. Ya udah, sama Anwar pending aja dulu. Akhirnya saya dari situ saya istirahat 1 bulan. Di 1 bulan itu saya istirahat, akhirnya cari sana kemari ya tempat itu. Ketemulah saya waktu itu di Pondok Rumput yang di belakang pabrik Ujir. Nah waktu itu kalau Mas ingat tahun berapa itu ada kereta tabrakan itu saya di bawahnya. Seandainya
kereta itu jatuh, saya pasti udah nggak, alamat udah nggak ada. Gitu, jadi suka dukanya itu. Nah, kemudian saya juga sempat buka, waktu itu di Pasar Anyar, di food court-nya. Ya, saya tetap buka di Pondok Rumput, saya buka, food court yang di Pasar Anyar pun saya buka, bahkan sampai di Parung. Saya juga sempat buka. Ya kita namanya mengawali itu masih semangat. Ya masih semangat luar biasa, sampai-sampai saya punya anak buah itu memang saking ngantuk mungkin ya. Saya mau lebaran itu saya berharap mungkin lebaran ini bagus sekali penjualan. Ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu. Sampai kecelakaan, saya nabrak orang. Itu karena waktu itu saya ngebonceng karyawan saya yang bawa motor itu. Nah motor itu sampai nabrak orang ya di Jalan Baru. Nah, kita harus menyelesaikan ya orang itu yang tabrak, kemudian juga kita harus ngurusin anak buah kita yang kecelakaan juga sampai sendiri. Ternyata memang saat kurang bagus gitu ya, akhirnya ya kita harus bertahan gitu. Ya jujur kalau dibilang itu ceritanya sangat panjang. Nah, adapun saya buka di sini itu hasil namanya tirakat saya. Ya karena waktu itu saya udah kehabisan peluru nih, ya udah nggak punya uang, kasarnya udah sana kemarin juga udah kebingungan kita, yang ada pun sampai kita jualin nih, karena ya itu kita benar-benar sampai ketemu yang namanya, ya jujur kalau dibilang sampai nggak ketemu makan, kita usaha tapi sampai nggak ketemu makan, nah tetap bertahan situ. Saya akhirnya saya diam diri kurang lebih 3 bulan. Sampai saya mendapatkan ya petunjuk lah buat saya. Saya waktu itu mimpi ya yang namanya saya dikasih bakso dalam mimpi saya tuh. Kemudian saya tuh dikasih pohon nasi dalam polybag gitu. Jadi ya itulah yang saya itu kan cernain sendiri. Oh ini harus saya jalanin yang namanya puasa Senin Kemis. Jadi perjalanannya gitu. Akhirnya pas udah semuanya serba saya udah bersih dalam mimpi saya itu, akhirnya saya mulailah buka lagi. Nah sempat waktu itu saya cari ke daerah Parung ya, yang namanya daerah Seeng. Ya saya udah ketemu sama orang yang namanya, yang tadinya saya bicara itu, kata saya mau datang ini mau kontrak. Ternyata pas saya datengin ke tempat itu ternyata udah disewa sama orang. Akhirnya saya berpikir lagi nih, wah kemana lagi nih saya pikir gitu. Karena dengan keadaan kita, keuangan kita yang kurang memungkinkan juga. Akhirnya saya bilang, ya sudah Bu dah. Kalau memang itu saya minta doanya ya, saya bilang itu dari sini. Biar ketemu tempat yang lebih bagus, saya bilang itu yang terbaik. Oh iya Pak, saya doain. Akhirnya saya keliling dari Parung sampai ke sini. Nah di sini saya ketemu yang namanya itu dulu ada fitness Gang Sao. Nah sebetulnya itu gang saya sebetulnya. Iya, saya aslinya juga Jampang gitu. Jadi asli saya Jampang, kemudian kayak ketemu tempat itu, saya langsung srek di situ. Nah kebetulan yang punya tempat itu juga saya kenal sama beliau, yang namanya Pak Goman waktu itu. Nah kita kan ngomong itu, saya nanya, saya bilang itu, Pak bisa usaha nggak nih? Ya dia kan karena kenal, ya usaha apa War? Dia bilang gitu. Ayo udah, saya usaha ini aja sesuai kemampuan saya, bilang gitu. Saya mau buka mie ayam bakso. Oh boleh. Dibilang gitu. Nah udah gitu, dia ngasih lah solusi ya buat saya. Alhamdulillah ya sangat luar biasa. Saya bersyukur banget. Saya dimudahkan segalanya dari situ. Nah dari situlah saya pas buka langsung benar-benar rasanya enteng. Ya sampai saat ini ya saya sampai 4 cabang ini ya itulah dari situ. Setelah kita istirahat ya tirakat dulu dah. Ya kita ada 4 cabang ya, utama sih di sini ya di daerah Jampang. Kemudian kita buka di Tajur Halang, Jalan Ijat Ayu Pasar Selasa itu. Nah kemudian kita buka lagi di Sentul, Jalan Alternatif. Ya, nah yang keempat ini kita kembali lagi di Bomang. Ada itu memang cendramata dari tanah orang tua saya. Ya alhamdulillah udah sekarang milik saya. Saya udah bangun. Jadi udah ada 4 tempat. Ya dulu saya sempat buka seafood. Ya seafood saya sempat buka. Ya karena balik lagi ya ini kita karena mengawali ya, kita ternyata belum kepegang situ.
Ya, untuk kita buka seafood. Ya, untuk rencana sih kita tetap ada pesanan. Saingan ini kalau tahu sendiri ya, kita kan yang namanya dari tahun 2006 itu dari harga mungkin waktu itu harga 8.000 ya mie ayam, sampai sekarang harga di 22 ya, mie ayam bakso itu 22. Nah, sekarang itu tantangan kita pendatang-pendatang baru ya, yang benar harganya itu bersaing gitu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mempertahankan, terutama buat saya pribadi, yaitu kualitas yang saya jaga. Ya dari bakso, ya dari mie-nya, itu produk saya memang berkualitas yang nomor 1 kalau saya bilang. Saya nggak main-main di situ. Karena untuk mempertahankan ini ya harus butuh kos yang lebih besar. Kalau namanya usaha itu udah pasti ya, ada saatnya kita di atas, ada saatnya kita di bawah gitu. Ya kalau kayak gini, suasana gini memang ya agak nyantai. Ya di bulan-bulan ini agak nyantai. Tapi bukan berarti kita nggak ada pelanggan sama sekali gitu ya. Alhamdulillah tetap berjalan gitu. Ya kalau kita nih sebagai pengusaha ya intinya itu kita harus benar-benar lebih ulet ya, ya lebih yakin lah, karena rezeki itu memang udah ditakdirkan, ya sudah ditakdirkan sama yang di atas itu, dan kita tinggal menjalanin. Ya kita harus sabar, harus yakin, dan harus menjaga mutu dan kualitas kita, gitu. Jangan sampai istilah kata tentang kita udah tertinggal, lantas kita sampai nggak semangat. Kalau saya pribadi jalaninlah yang terbaik, karena semuanya ini niatkan dengan ibadah. Ya kita semuanya niatkan dengan ibadah, hasilnya juga buat ibadah, dan semata-mata ya itu lagi kita bukan untuk memperkaya diri. Ya kita tetap intinya buat ibadah, ya untuk saling berbagi, yang memberikan kesempatan kepada teman-teman kita yang mau bekerja. Untuk seluruh warga masyarakat yang khususnya Jampang Kalisuren atau itu sekitarnya, ya saya mengajak mari kita makan mie ayam bakso di Gede Rasa. Saya yakin ya dengan saya menjaga kualitas saya bisa dinikmatin di mie ayam bakso Gede Rasa. Mungkin itu aja. Ya saya juga terima kasih banyak nih udah kasih kesempatan ya seperti ini.